Satu dua. Nah, kita bahas dulu 51, 12. Berarti 12 jadi 3. 51 jadi 6 kan? Jadi 9 si kayu tua. Oh. FM Sonora Medan. Selamat pagi sahabat Sonora, ini sudah menjelang siang, sudah jam 11 tentunya. Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya, yang kita janji-janjikan juga, setelah sekian lama Something Happen on the Way to Heaven, kita bakal bahas lagi mengenai angka-angka dari tanggal lahir di program spesial Number in Meaning Name. Bersama saya Rini Aprianti dan juga ada Mr. B. Selamat siang Mr. B. Selamat siang Mbak Rini, sahabat Sonora. Oke. Ya, bahagia selalu. 9 ya. Iya. Insya Allah. Saya sudah mulai menghafal. Tapi sebenarnya kalau angka itu bukan soal hafal ya. Oh tidak. Kalau semakin dihafal dia semakin kompleks dia. Dijalani saja. Dijalani saja. Iya. Oke, hari ini sahabat Sonora, setiap manusia itu punya tanggal lahir yang merupakan deretan angka. Setiap angka itu punya arti yang tentunya mengungkapkan gambaran karakter pribadi. Nah, di Number in Meaning Name, kita coba menganalisa seputar karakter, mungkin juga karir, atau mungkin hubungan antar personal, sahabat Sonora dengan rekan kerja mungkin, dengan atasan, dengan orang-orang terkasih di rumah, seperti apa, keluarga, seperti itu ya Mr. B ya? Iya, betul. Ya. Silakan beritahukan tanggal lahir ya asli dan yang sebenarnya ya dengan lengkap, tanggal, bulan dan tahunnya di kolom komentar Facebook atau di Instastory-nya Sonora Medan. Boleh juga di WhatsApp 0898 1200 904 0898 1200 904. Kalau beberapa waktu lalu kita mungkin bisa, karena ini agak sedikit lama ya Mr. B ya, kita mungkin bisa reminding, coba kita rewind ke sahabat Sonora beberapa angka yang sudah kita bahas. Itu kemarin tuh kita sudah bahas dari angka 1, 2, 3, terus 4 dulu dong, 4 hari ini 1, 2, 3, terus 5, 6, 7, 8 5, 7, 8. Iya, kan sisanya 49 kan? Karena dia pair off, dia berpasangan. Jadi pairing nih, macam multi level pairing. Macam dari perangkat ke perangkat jadi pairing ya. Jadi tidak hanya manusia berpasangan, frekuensi diaringkan pada angka ya, bahkan benda-benda yang lain, baik itu yang organik atau non-organik, itu berpasangan. Ya, kromosom aja berpasangan, X dan Y. Oke, 1 kemarin itu kita berpasangan dengan 1 itu berpasangan dengan 6. Ya, jadi eksklusif dia kan, dia logam kecil dan logam besar. Nah, itu dia. Kalau 2 itu berpasangan dengan 7. Ya, 7. Artinya bicara intelek. Ya, sabar-sabar lah dengan masalah-masalah romantisme dan sebagainya. Nah, 3 dan 8 itu berpasangan, artinya api kecil dan api besar. Jadi elemen yang ada dalam diri manusia, ada yang besar, ada yang kecil. Yang berbahaya itu bila tidak ada elemen sama sekali. Itu udah wassalam. Terus hari ini kita coba bahas 4 dan 9. Iya, 4, 9. Nah, 4 ini analoginya kalau diilustrasikan, 4 itu kan dia kursi, Mbak. Ya, terbalik ya. Iya, kursi terbalik ya. Jadi kalau dia misalnya secara bentuk normatifnya itu kan kursi terbalik dia. Artinya apa? Kursi itu kan untuk diduduki. Ketika dia ada, orang tidak ribut. Ketika dia nggak ada, orang ribut gitu. Jadi ada dan tiada itu tergantung konteksnya. Nah, masalahnya kursi presiden, kursi kita, kursi awam kan sama sebenarnya. Sama-sama Tapi siapa kursi, yang ya? duduk di situ? Sama-sama kursi gitu. Nah, jadi orang kursi ini cenderung adalah menjadi orang awam. Jadi orang awam lah, orang halayak. Makanya salah satu definisi dari kursi adalah seorang event organizer. Karena dia harus berbaur dengan komunitas. Ya, sudah saya bongkar duluan. Maka dikatakan tahta dia. Tahta ya, tahta. throne ya. Duduk kan, tempat duduk gitu. Memang tadi saya sempat
coba melihat-lihat ya, coba ini umpamanya apa ya kalau kursi ini ya, kalau angka 4 ya, oh kursi itu kira-kira tempat duduk ya, seperti itu ya. Iya, benar. Jadi tempat duduk dia. Kalau orang sudah duduk berarti kan istirahat ya, tapi belum tidur gitu. Nah, bisa saja dia duduk lama atau didudukkan. Nah, makanya orang kursi ini adalah orang yang membaur. Dan cenderung ya, mudah-mudahan ya rezekinya lah banyak dia kalau orang kursi ini. Karena kalau orang udah duduk, itu berarti udah tenang dia. Tapi kalau orang nggak duduk, gelisah, kesana kemari, nanti dia belum tenang. Berarti masih ada masalah dengan satu itu. Oke. Ya. Tapi kalau di pesta berdiri juga ada tuh yang pesta ini. Itu para undangan, ya kan, visitor yang tidak memenuhi komitmen waktu. jadi jangan disalahkan kursinya gitu. Artinya ketika kursi itu ada, orang nggak ribut, oh udah ada, udah selesai gitu. Tapi kok nggak ada, hilang, ini cemana nih, saya pesan 100 kok datang 90. Orang ribut gitu. Nah, jadi dia tidak ribut di awal, dia absen baru orang ribut. Kalau tapi dia ada, orang nggak ribut. Itulah kursi, nasib kursi begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Dan kursi itu ya Mbak, salah satunya adalah gampang terlihat. Dijustifikasi gampang salah, itu kursi gitu. Orang nggak peduli itu mau kursi presiden, kursi wali, kursi gubernur, pejabat, orang nggak peduli. Itu kan kursi. Itu kan kursi gitu. Nah, ketika siapa mau duduk di situ baru dibungkus dengan kain yang bersih, yang rapi, yang harum, benar nggak? Iya. Tapi gitu dicabut ya siapa aja boleh duduk kan? Yes. Jadi nasib kursi ini ngawam dia, membaur dengan masyarakat. Oke, bicara mengenai kursi, ada juga beberapa benda yang selayaknya, bentuknya sih tidak seperti kursi, tapi dijadikan kursi. Nah, ini analisanya seperti apa? Ya, kalau itu berarti kepada kualitas, struktur, kualitas struktur ya, konstruksi. Berarti konstruksi itu kan yang membentuk. Ya, kalau saya bilang misalnya konstruksi kalimat berarti bentuk kalimat. Jadi konstruksi bentuk kualitasnya. Ketika misalnya kursi dia terbuat dari sesuatu yang nilainya lebih dari elemen dasarnya. Elemen dasarnya misalnya kayu, ini terbuat dari tembaga. Kan nggak mungkin orang sembarangan bisa duduk di situ. Tapi kan kursi tetap kursi untuk diduduki. Seberapapun mahal dia, nggak mungkin kursi itu dijadikan tempat tidur. Seberapa mahal dan sebagaimana bentuknya juga ya kan? Tidur, iya. Kursi Sultan Brunei itu dari emas itu sebagian, Mbak. Tapi kan tetap diduduki kan, Mbak? Iya. Oke, itu kita baru bahas nomor 4 ya? Iya. Numerik 4, belum lagi kita bahas numerik 9 yang iya. Oh, yang bawaannya ceria-ceria terus. Oke, sahabat Sonora, kita nanti akan bahas sampai jam 12. Silakan untuk sahabat Sonora yang ingin dianalisa karakternya dari tanggal lahir, atau mungkin karakter pasangan, atau mungkin seperti apa kira-kira yang cocok karir saat ini, apakah cocok karirnya. Sebenarnya bukan cocok sih, saya selalu salah aja, bukan cocok, tapi bagaimana menyeimbangkan seperti itu ya, harmonis, mengharmonisasikan. Iya, seperti itu. Silakan, kita akan kembali sesaat. Sonora. Kita masih di Sonora Siang, Number in Meaning. Hari ini kita coba menganalisa angka 4 dan angka 9. Fun and happiness. Ini seperti apa karakter dari masing-masing angka ini? Sahabat Sonora juga boleh loh kalau mau dianalisa seputar karakter, karir, hubungan antar personal, mungkin dengan atasan, mungkin dengan bawahan, mungkin dengan rekan kerja. Dan kita tahu tanggal lahir dia berapa, apakah matching dengan tanggal lahir kita, bagaimana elemennya ya, agar ini tercipta harmonisasi ya, keselarasan, tidak ada kesenjangan dalam berkarir bahasanya ya. Silakan 0898 1200 904 0898 1200904, atau bisa juga di Facebook Sonora Medan. Kalau sahabat Sonora agak sungkan untuk di kolom komentar memberitahukan tanggal lahirnya, boleh langsung di inbox saja ya. Mungkin sahabat Sonora kayaknya nggak pengen tanggal lahirnya diketahui oleh orang lain kan, tak ketahuan deh yang dianalisa adalah sahabat Sonora. Boleh di inbox Facebook Sonora Medan di Messenger ya,
atau bisa juga di DM Instagram Sonora Medan. Kalau memang sahabat Sonora pengen dianalisa melalui Instagram, boleh juga langsung di Instagram Sonora Medan. Di Twitter juga boleh ya, di Twitter @sonoramedan. Kita buka semua line untuk sahabat Sonora menganalisa karakter diri dan menganalisa karakter orang-orang di sekitar sahabat Sonora. Bukan begitu, Mr. B? Benar sekali. Oke, tadi Ya. kalau angka 4 itu elemennya apa? Elemennya kayu, Mbak. Kayu. Kecil gitu ya. Oh, Bukan kecil. kayu besar. Jadi kayu kecil itu dia kalau dibawa dipijak-pijak, ya kan? Dia harus didinding jadi hiasan gitu. Nah, dan kayu tidak bisa naik sendiri, harus dinaikkan. Artinya harus ada unsur 4 ini berkolaborasi dengan yang lain. Ya, dia nggak bisa menjadi egosentris itu, ya kan? Menjadi saya kan bisa ini gitu, enggak. Dia tidak akan naik-naik. Harus dinaikkan oleh orang. Ya, dan khususnya the host, yaitu tuan rumah. Kalau enggak kan jadi kayu bakar, Mbak. Nah, kalau Mbak pergi ke hutan, itu pohon-pohon kecil kan di depan, Mbak. Kan banyak nggak? Banyak kan? Iya. Nah, tapi ketika kita ke dalam, banyak pohon-pohon besar. Nah, itulah angka 9. Makanya terjadi kohesi 4 dan 9 ini, di mana 9 adalah kayu besar dan 4 adalah Kayu kecil. Oke. Jadi kalau 9 ini kan lebih elemennya ke kayu besar. Dia akan menggandeng istilahnya. Iya, benar. Menggandeng. Dia menjadi gini, si kayu kecil menjadi protektor si kayu besar. Karena dia di depan. Iya, di depan. Paling enggak orang, aduh, rimbun banget sih, jadi malas orang. Padahal kalau kita pergi ke Gunung Leuser, ini salah satu contoh, itu ada satu pohon, 8 orang baru terkelilingi, Mbak. Saking besarnya. Iya, saking besarnya itu asli saya saksikan sendiri. Artinya si kayu besar itu nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak datang kepadanya. Karena kurang proaktif dia. Makanya kayu kecil akan menjadi petunjuk. Kayaknya kita sudah mau dekat ke tempat lokasi ini, karena semakin banyak kayu kecil, maka semakin semakin dekat dengan tempat yang kita tuju gitu. Makanya dikatakan bahwa 4 itu adalah event organizer. Ya, kemudian punya daya seni. Nah, punya daya seni. Jadi kalau 4 itu ada di pikiran, berarti pikirannya punya daya seni. Kalau 4 itu di root numbernya, di ujung dari segitiga terbalik, maka orangnya orang berseni. Nah, dan kalau semuanya 4, ya udah dia seniman. Kalau 94, oh jadi 4 juga ya? Iya, jadi kan 4 kan. Tapi kepalanya 4 itu berarti berpikir dan berpikir. Bisa tanggal 22 bulan 4 tahun 94. Iya, tapi kan 19 itu tetap satu. Iya. Root numbernya itu. Artinya dominasi dari 4 itu ketika ada pada diri seseorang, maka itu daya seninya luar biasa. Oke. Kalau gitu kita coba beralih ke yang bagian penyokong nih. 9. Nah, kalau nomor 9 ini lebih seperti apa analisa karakternya? Kita jalan-jalan, kemudian panas. Kita cari pohon kecil atau pohon besar? Besar lah. Iya, duduk di situ ya. Makanya orang-orang pohon 9, angka 9 ini adalah orang tempat bernaung. Iya, mengayomi, bernaung gitu. Lama-lama orang buka lapak di situ. Di sini aja lah kita jualan kopi. Gitu ya? Iya, bener kan? Pohon-pohon besar itu menjadi sandaran nggak? Sandaran. Baik itu maaf dia manusia atau animal ya, dan benalu. Makanya benalu itu ada di pohon-pohon besar. Nggak pernah benalu saya temukan di pohon kecil. Oke. Ini ada dari Ibu Lita Nelwan. Tanggal saya 4 bulan 4. Oh, tanggal lahir dan bulannya. Maaf Ibu Lita, mungkin bisa ditambahkan tahun kelahiran ya. Karena kan kita tidak bisa menganalisa kalau tidak lengkap. Oke, balik lagi ke angka 9 sebelum kita dapat angka dari Ibu Lita ya. Kalau angka 9 ini berarti kan dia lebih mengayomi, lebih melindungi, mungkin seperti itu. Nah, elemennya kayu besar. Dia ini membawa dirinya seperti apa sih, Mr. B? Karena dia kuantitasnya lebih banyak. Jadi kayu kecil itu kan berarti kuantitas volume kayunya kecil. Kalau dia kayu besar berarti kuantitasnya besar. Maka orang-orang kayu besar ini harus banyak berbagi. Dia sering berbagi. Jadi sering berbagi. Dan makanya ketika orang sering berbagi itu sering dimintain tolong. Makanya ini terpaksa kita harus bukan terpaksa kita harus bongkar. Memang Tuhan menciptakan orang kayu besar ini suka berbagi, dermawan. Tadi dia volumenya besar gitu.
Dan ini paling susah kalau nggak kalau diminta tolong dia nggak bisa nolong, itu paling merasa dia, aduh kok nggak bisa aku nolong gitu dia. Jadi paling asik kalau kita minta tolong sama orang kayu besar. Karena volumenya memang besar ya. Tapi kalau sama orang kayu kecil berat ya, karena dia kecil. Ngepas dia. Dia kayaknya enaknya ditenteng aja kali Iya. kalau jalan-jalan. Jadi gitu kalau ya. itu 9 itu ada di pikiran, berarti secara keilmuannya banyak. 9 tuh secara keilmuannya banyak. Jadi senang dia, senang dibutuhkan gitu. Jadi bahasanya si kayu besar ini senang dibutuhkan itu. Jadi feeling needed. Ada lagunya itu kalau nggak salah. Ya begitulah. Kalau yang lainnya nyanyi untuk 9 When I Need You Most. Iya. Nah, kombinasinya 4 dan 9 ini maka akan jadi pertualangan. Iya, karena selisihnya berapa? 4 sama 9? 5 kan? 5 itu adventure. Maka dua orang ini suka bertualang akhirnya. Baik dari marketing dan sebagainya, dia harus bertualang. Oke. Jadi kalau untuk supaya lebih harmonis, selain berpetualang, apalagi yang menyebabkan apalagi yang bisa membuat 4 dan 9 itu akur, selaras, Tidak harmonis? bisa dan tidak akan mungkin kayu besar itu menyatu dengan kayu kecil, karena masing-masing sudah ada dudukan tanahnya. Ya, kecuali disatukan sama logam. Ini ada kayu besar, ini kayu kecil yang terbuat dari kayu, misal sebuah hiasan. Bagaimana saya menempelkan diri saya? Kalau saya menempel berarti saya benalu. Ya kan? Tapi kalau ditempelkan oleh sebuah mekanisme seperti logam, dipaku dan sebagainya, dia menjadi sebuah signboard. Jadi hati-hati pohon ini jangan ditebang. Itu kan dari pohon kecil kan? Gak mungkin si pohon besar diukir. Berarti ada pihak ketiga yang menjembatani si kayu kecil dan si kayu besar sehingga lebih harmonis. Makalah jadi dia sebuah ekosistem yang terjaga. Nah, kalau itu ada pada diri orang, maka ini cocok kali, organisasi ini mantap banget. Makanya ada pihak ketiga, itu kayak si unsur logam harus ada. Jangan unsur api, terbakar habis semua kayu. Oke. Ini ada yang masuk dari 230174, 23 Januari 011974 ya. Oke, kalau berarti ini 23 ya. 23 kan? 235 bulannya? 01 Januari. 51. Oke, 51. 74 kan? 5112. 5112. Iya, 5112. Nah, kita bahas dulu 5112. Berarti 12 jadi 3. 51 jadi 6 kan? Jadi 9 si kayu tua. Oh, pas banget ya, dia pas 9. Keren ya? kan? Jadi yang masuk nih kayu tua duluan. 5112 itu apa dia? Masalah sendiri bicara. Artinya punya sedikit harus punya lebih motivasi baik dari internal atau eksternal sehingga bicaranya tidak bermasalah. Tapi kalau lagi ada masalah dia bicara sendiri. Ya, artinya begini, Mbak saya minta tolong dong, aduh dia nggak bisa nolak gitu. Terakhir masalah sendiri dan masalah itu dibicarakan oleh dirinya sendiri. Jadi sering cakap-cakap sendiri akhirnya. Aku nggak bantu salah, nggak gimana salah. Angka 9 ini senang dan nimbrung, senang bersosialisasi karena dia kan besar. Dia lebih tinggi dari pohon yang lain. Kalau dia lebih tinggi kan dia bisa melihat sesuatu lebih jelas kan. Kita berdiri di gedung 27 kan lebih jelas tuh. Nah, artinya si angka 9 ini menjadi naungan atau sandaran bagi orang-orang di sekitarnya. Oke. Kebetulan juga ada pertanyaan lanjutannya, bagaimana menyelaraskan teamwork? Tergantung, pertanyaan itu nggak bisa dijawab kalau kita tidak tahu teamworknya siapa. Oke. Iya, bagaimana saya menjawab? Misalnya di sekeliling 9 siapa-siapa aja, bagaimana kita bisa menjawab? Nah, tapi paling nggak kita bisa memberikan gambaran. Kayu itu dia kalau kayu besar, artinya dia menjadi sebuah protektor, pengayom. Ya kan, itu dia, itu sebuah pengayom. Nah, sadarilah si kayu besar ini, saya tidak boleh tumbang. Kalau si kayu besar ini sakit, kalau misalnya beliau seorang leader dan dia sakit, maka tumbanglah semua. Oke. Ya, bahaya nggak kalau semalam ada longsor nggak di beberapa waktu yang lalu, ya kan? Itu kan yang dikhawatirkan bukan kayu kecil, Mbak. Kayu besar yang terpaksa kita 3 hari baru potong lagi kan? Nah, si kayu besar yang di atas tebing katanya. Nggak ada dibilang si kayu kecil. Makanya dijaga kesehatan si kayu besar jangan tumbang. Itu, maka teamwork akan jalan. Tapi kalau si kayu besar udah sakit, kemudian diekspos tentang kesakitannya, maka teamwork akan kocar-kacir. Kenapa? Ketika dia tumbang akan ngefek ke jalan operasional dan sebagainya.
maka kita jaga. Jadi salah satu kesimpulannya adalah teamworknya harus sadar, oh bos kita kayu besar. Jangan sampai ada illegal logging. Salah satu masalah kayu besar kan berhadapan sama logam kan? Oh iya, berarti jangan sampai logam ini masuk. Benar, illegal logging. Artinya begini, boleh memotong, tapi bukan memotong habis cut down. Trimming ya, memotong kecil-kecil, merapikan boleh. Nah kan gitu kan, supaya dia tidak terlalu menjorok ke bawah. Pohon-pohon yang di jalan Kota Medan ini kan menjorok ke bawah kan, di trimming namanya itu. Tapi kalau cut down kan potong habis. Nah kalau dia potong habis, habislah sejarahnya. Oke, ini menarik. Tadi sempat disebutkan oleh Mr. B, kayu kecil untuk bisa dekat dengan kayu besar perlu logam. Tapi barusan Mr. B juga bilang hati-hati juga dengan logam. Nah, ini kita bahas di sesi berikutnya ya Mr. B ya. Di Sonora Siang ya, kita masih bicara mengenai angka 4 dan angka 9, numerik 4 dan numerik 9. Porn dan happiness ya, kekuasaan ya. Nomor 4 termasuk pangkat juga, kekuasaan, kedudukan. Benar. Artinya dia akan mencari posisi itu. Nah, artinya dia senang dikasih posisi. Dia sudah 4, dikasih posisi, dia itu bangga banget itu. Yang desire-nya itu memang ke posisi, ke jabatan. Iya, tapi posisi yang dicari. Dia mencari posisi itu, ya kan? Tapi nggak besar kali posisinya, karena 4 itu kan setengah dari 8. Karena 8 juga posisi itu tahta, power dia. Beda power sama tahta. Mr. B sempat sebutkan kayu kecil tidak akan bisa mendekati kayu besar jika tidak didampingi oleh logam. Iya. Nah, sementara kayu besar itu harus hati-hati dengan logam. Benar. Pertanyaan kan tadi, bagaimana mereka bisa menyatu? Bagaimana kayu sama kayu bisa menyatu kalau nggak pakai lem kayu? Kan benar kan? Tapi bukan logam itu. Tapi kan temporer. Ya supaya dia permanen dan berlangsung lama, dia harus ada unsur logam. Nah kalau dia logamnya besar, maka keduanya akan hancur. Tapi kalau logamnya kecil yang sudah dibentuk sedemikian rupa seperti bentuk paku, ya misalnya kalau dalam kehidupan nyata berarti mesin corporate lah, sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu ibaratkannya logam lah, ya kan? Nah mereka akan menyatu, si kayu besar sama si kayu kecil ini. Dia akan menyatu karena ada kepentingan, yaitu si kayu kecil ingin naik dan si kayu besar ingin supaya tidak diganggu orang. Benar nggak? Iya. Kalau ada pohon besar nih di Kota Medan, kita untuk memberitahu bahwa pohon itu adalah pohon dilindungi dengan apa? Dengan signboard kan? Dengan sesuatu yang kita tulis. Apa mungkin kayu itu kita tulis sendiri? Kan nggak mungkin. Harus dengan kayu kecil kan? Kemudian pakai paku nggak? Oh iya benar. Coba kalau pakunya besar, orang, abang bagaimana? Hancurlah kayunya katanya. Dan yang hancur duluan itu si kayu kecil kan? Akan terbelah nggak? Kalau nggak terbelah 2, terbelah 3 deh kan? Sementara kayu besar hanya sompel-sompel aja ya? Sompel-sompel. Tapi kalau si pengguna logam ini paham bahwa logam itu yang tajam dan beraturan, sebuah sistem yang sangat sangat profesional, hancurlah si kayu besar ini. Makanya chainsaw, ya gergaji chainsaw itu kan dia beraturan logamnya itu kan, jadi sistematis. Wah keren banget, ini ilmu keren banget. Nah yang lebih harmonis itu dia dengan elemen apa ini Mr. B? Tanah. Di mana kayu bisa bebut kalau nggak ada tanah? Yang bermasalah semalam yang longsor kan bukan kayunya, tanah di bawah sudah merajok karena kebanyakan air gitu. Jadi kita bicarakan ini kan sudah kejadian, ya kan? Artinya dia sudah tidak tahan lagi dengan air ini, si tanah ini, ya kan? Maka dia goyang roboh. Sementara dia lupa ada kayu yang bertonggak di atas dia. Terjadi korban nggak? Iya. Satu mobil Pak. Makanya kalau pertanyaan tadi sahabat Sonora kayak mana ya dalam membuat sebuah tim, ya gitu harus sama menyadari saya siapa, saya ini dalam gimana potensi begitu. Oke. Ada masuk dari Vira, tanggal lahir saya 12/07/1992. Keren banget nih Pak. Apa itu? Ini kayu kecil. Hari ini yang masuk pas banget ya?
Apakah mereka sudah menghitung duluan atau kebetulan? Coba. Berapa tadi? Kan 12 kan? 1207. Mm-mm. Turunannya jadi 3 sama 7. Iya. 1992 kan? Berarti 12 enggak? Nah, 37 menjadi 1 kan? 10. Oke. Pembulatan. 12 Satu. menjadi 3. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 logam kecil. Bener kan? Berarti kayu tua masuk duluan, kayu kecil masuk duluan. Berarti yang kami bahas hari ini memang benar-benar profilnya atau karakternya Mbak Vira. Kalau memang benar kasih tahu kami, benar nggak sih yang kita bahas hari ini? Iya. Ya. Satu yang harus kita garis bawahi berarti kita harus tetap pada norma dasar yaitu 3712. Jadi head number-nya kan 37. Oke. Mbak Vira ini adalah seorang yang agresif, dia senang belajar. Ya kan? Jadi agresif dia. Jadi agresif intelek. Kalau orang agresif intelek kan dia nggak bisa kalau tidak melepaskan intelektualitasnya. Ide-idenya. Ya kalau diajak ngomong atau debat senang sekali dia. Nah, tapi orang banyak jiper itu banyak tarik diri. Akhirnya beliau bicara sendiri gitu. Nah, jadi tipe dari angka 4 ini juga satu yang harus kita sampaikan bahwa dia memikirkan sesuatu masalah. Yang tak masalah pun dipikirkannya. Overthinking kalau begitu ya. Iya, karena gini loh. Kayu kecil analoginya begini. Oh ya, saya udah di pinggir sungai, di depan lagi, nanti nasib dipijak orang. Jadi dia harus memikirkan itu. Karena secara natural chemistry-nya dia harus ya muncul pikiran-pikiran itu. Nanti bagaimana kalau kita naik ini begini, nanti gimana? Khawatiran itu dikedepankan. Berbeda sama kayu besar. Udah jalan aja dulu. Benar nggak? Karena aku sudah di besar, belakang, ya? volume sudah besar. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Oke, kalau yang di 1992-nya ini? 992 ini kan 12 kan? Artinya beliau tidak, kalau beliau seorang wanita, beliau tidak sembarangan mencari pasangan. Dia akan betul-betul seorang pria bertanggung jawab. Artinya nggak sembarangan loh, Mbak. Jadi sembarangan. itu. Selarasnya dia dengan elemennya berarti tanah. Tanah bisa, karena 4 tambah 5 kan jadi 9. Tapi untuk mendukung dia punya karirnya itu, dia harus berkawan sama angka 9. Oke. Karena dia akan dinaikkan. Kalau dia berkawan sama air, memang dapat uang itu, tapi ngapung-ngapung karena kayu kecil kan. Kayak mana kayu mengapung-ngapung di sungai, benar nggak? Benar. Oh, kalau misalnya di sini 0404 1778. Wah, ini jadi 15 jadi 6. Nah, inilah yang ditakuti orang kayu. Waduh, si logam besar. Logam besar, sensor ya. Iya, berarti si 44 nih kayunya ada di pikiran beliau. Bagaimana menciptakan sesuatu, daya cipta, bagaimana yang tidak punya nilai ekonomis menjadi nilai ekonomis. Ini orang punya daya seni, bisa menciptakan sesuatu. Tapi pada saat bersamaan, gak usah lah gitu. Dia harus berantem dengan pikiran dia sendiri. Waduh. Ya, pikirannya ada oke, tapi langkah kok berat ya gitu. Maka beliau butuh orang yang memotivasi. Nah, kalau lah kita sudah tahu ternyata teman kita ini gitu kan, atau ternyata pasangan kita ini api besar, nggak cocok nih kayaknya sama kita. Gimana cara menyelarakan? Tidak ada, kita tidak pernah mengatakan tidak cocok, tapi yang paling dominan sebenarnya semua unsur ada dalam diri manusia, tapi yang paling dominan adalah unsur logam. Di sini ada kayu juga, ada air kan gitu. Makanya kita cari di mana dominasinya, yang harmonisasi, bukan kecocokan tidak cocok ya. Kalau misalnya unsur yang cocok itu ada di pikirannya, ya pikirannya kita dekati. Ya kan, Bang? Kalau misalnya di tubuhnya, ya tubuhnya dia bisa merapat. Makanya kita tidak pernah mengatakan, oh kamu nggak cocok gitu. Ya Tuhan kan tidak kaku itu, Mbak, dinamis loh. Ya, tapi kalau unsur kayu ada di hatinya, ya hatinya sentuh gitu. Maka si logam ini akan sangat akrab dengan orang-orang api kecil. Kalau misalnya si api kecil di badannya di root numbernya, maka dia menjadi sahabat. Nah, tapi kalau dia misalnya unsur berlawanan, si kayu takut tapi pikirannya nyatu, ya tarik ulur, kapan perlu aja. Sonora Medan, sahabat Sonora, masih di Sonora Siang, number in meaning name, masih bareng saya Rini Aprianti dan masih bersama Mr. B, numerologis dan founder RMBT. Dan ini kayaknya kita cuma punya waktu 5 menit nih, Mr. B. Boleh. Gak apa-apa ya? Boleh. Oke, mungkin ini kita cari lagi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Sonora Medan, 16 November 1975. Nah, ini kayu kecil. Jadi hasilnya 16 11 975 ini 7213. Berarti orang yang intelek.
Ya, intelek bicara, 2, sendiri 3. agresif. Kalau bicara intelektualitas, keilmuan, knowledge dan everything, dia akan menjadi seorang yang sangat agresif. Nah, tinggal bagaimana mengaktualisasikan itu ke dalam konkret, event konkret. Berarti dia butuh daya cipta event organizer. Dia bagaimana supaya orang paham intelektualitas dia harus buat karya-karya dalam bentuk event, kompetisi dan sebagainya, dalam bentuk paper dan sebagainya. Itulah 7213. 7213 berarti Ya. itu 3 ya? Iya, 7213 4. berarti kan 4. 7 tambah 2 9. 1 tambah 3 berapa? 4. 9 tambah 4 kan 13. Pembulatannya 1 tambah 3 jadi 4. Kayu kecil lagi. Iya. Makanya beliau si kayu kecil ini akan duduk karena asbab dari intelektualitasnya. Iya. Jadi intelektualitasnya di depan gitu. Tapi hati-hati, banyak juga orang tidak suka yang orang dimana kita menunjukkan intelektualitas kita terlalu cepat. Emang dia aja yang sok pintar aja gitu. Padahal enggak. Memang bawaan dari pikiran yang cipta itu dia. Jadi nggak bisa. Jadi kalau setiap orang paham, oh saya seperti ini, tidak akan ada terjadi benturan. Akan terjadi pembicaraan. Ayo kita buat apa, bisa apa yuk. Kamu sok kali, memang kamu pintar kan gitu. Jadi kalau memang kita punya temen 6 di 4 gitu ya, di kayu kecil, gimana sih cara ngedeketinnya gitu misalnya? Deketinnya dia butuh apa? 4 itu kan dia volumenya sedikit Mbak. Dia butuh 5, ajak jalan-jalan. Oh, dia senang karena kan dikasih 5 jadi 9. Bener nggak? Dia ajak jalan-jalan, senang kali. Idenya muncul aja tuh kalau udah jalan-jalan. Tapi kalau dikurung 4 nih, berpikir masalah. Coba dikasih 6, sendiri stres dia. Kenapa? 6 berarti kan kayu besar kan? Si logam besar. Maka 6 tambah 4 kan jadi 1, sendiri stres. Siapa yang stres? Si angka 4. Angka 4 yang stres. Tapi begitu dia jumpa dengan si angka 7, maka 4 tambah 7 berapa? Jadi 11 kan, 2 kan? Bicaranya intelek aja. Seperti ya nggak habis-habis. Berarti memang dia harusnya temenannya sama saya. Ya. Tapi jangan coba-coba ke gunung dalam musim hujan begini sih, kayu kecil ya. Benar. Nanti ketimpa kayu besar. Oke, Mr. B. Jadi hari ini coba kita highlight yang 4 dan 9 ini seperti apa penyelarasannya, mengharmonisasikannya. Iya. Jadi 4 sama 9 adalah satu kombinasi atau satu kohesi yang luar biasa, sama-sama alam. Jadi sering-seringlah 4 sama 9 ini bergaul dengan alam, ya. Tidak hanya menutup diri pada komunitasnya mereka sendiri, ya. Jadi punya komunitas, itu yang pertama. Dan yang kedua, orang 4 sama 9 ini rezekinya melimpah. Sering-seringlah berbagi. Maka si 4 sama 9, kayu kecil dan kayu besar akan dijaga oleh komunitas. Jadi tidak perlu energi yang overlapping untuk menjaga diri mereka sendiri. Nah, jadi analoginya kalau pohon jahat mau tumbang, yang menjaga kan masyarakat, Pak. Sering-seringlah kita bermasyarakat. Kayaknya semua angka sudah kita bahas kecuali satu, Mr. B. Saya lupa itu apa tuh? Angka 5. Allah, betul. That's right. Jadi nanti di next episode kita bakal bahas angka 5 yang tidak ada temennya. 4 temenannya masih bukan berarti no friend ya, independen. Independen ya. 4 ketemu sama 9. Temennya maksudnya bisa 9, kecil besarnya 9. Terus 3 dengan 8. Ya kan, 2 dengan 7. 1 dengan 6. Nah, 5 dengan siapa? Dengan 0 dong. Berarti pertanyaannya siapa 5? Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih Mr. B. Ya, sama-sama. Sahabat Sonora. Sahabat Sonora, kita sudah ngobrol dengan Mr. B, numerologis and founder REBT. Saya Rini Aprianti, undur diri.